Pagoda Emas Pancer yang ke-323. Bersama Suara Serak. Novel fiksi sastra dan bela diri dilanjut. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Di pintu masuk istana bawah tanah kolam setan es ekstrim, Jiang Zixue duduk di luar gerbang, tidak bergerak selangkah pun. Seperti yang dijanjikannya, dia tidak akan pergi sampai Xiao Nunu keluar. Pada saat yang sama, di sebuah hutan di suatu tempat di medan perang kekaisaran. Hebat sekali. Aku, Wanyan Yi, akhirnya berhasil menembus alam kaisar abadi. Raungan keras yang menggema di pegunungan dan hutan mengejutkan sekawanan burung dan membuat takut beberapa binatang yang sedang bermain dan berkelahi, sehingga mereka berbalik dan lari. Hahaha, aku, Wanyan Yi, telah berhasil. Aku akan mengirim pesan kembali ke keluargaku dan memberitahu ayahku bahwa aku bukan sampah di peringkat paling bawah Heavenly Ranking. Wanyan Yi, nomor 19 di Heavenly Ranking. Selama beberapa hari terakhir, dia mengasingkan diri di sini untuk membuat terobosan. Setelah Xiao Nunu memberinya buah jiwa surgawi Xuanming dan pil dewa mendalam darah biru, Wanyan Yi tidak hanya memperbaiki jiwa abadinya yang rusak, tetapi juga berhasil menerobos alam kaisar abadi-abadi. Tapi sekali lagi, di tahap awal alam kaisar abadi, di peringkat manakah aku bisa berada di peringkat surgawi? Wanyan Yi mulai menghitung dengan jarinya. Tuan Du dan Tuan Xie Yelang telah dibunuh oleh Tuan Xiao Nunu, jadi aku bisa naik 2 peringkat. Hehe, lumayan juga. Sekarang aku berada di peringkat 17. Wanyan Yi tersenyum senang dan merasa segar kembali. Aku ingin tahu apakah Tuan Xiao Nunu telah mengejar Jiang Zixue kembali. Aku harus pergi ke istana pemakaman surga untuk melihatnya. Seketika, Wanyan Yi bergerak dan terbang tinggi ke langit. Beberapa waktu lalu, Wanyan Yi dan Xiao Nunu berpisah di dekat situ. Dia tinggal di sana untuk menerobos, sementara Xiao Nunu pergi ke istana pemakaman surga untuk mencari Jiang Zixue. Saat itu, Jiang Zixue pergi ke istana pemakaman surga untuk membunuh Ji Wuyan dari paviliun Citian. Xiao Nunu dipercaya oleh Si Yuanyang untuk membawa Jiang Zixue kembali. Jadi Wanyan Yi masih belum tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tepat pada saat ini, Swiss, beberapa sosok tiba-tiba menghalangi jalan Wanyan Yi. Wanyan Yi berhenti tanpa sadar. Oh, kebetulan sekali. Bukankah ini pemuda dari Wu Liangmen? Ketika ketiganya melihat Wanyan Yi, mereka langsung menundukkan kepala dan menunjukkan rasa hormat. Ternyata dia adalah saudara Wanyan Yi dari keluarga Wanyan. Maaf, kami tunduk padamu. Pemimpin itu mengatupkan kedua tangannya untuk menyampaikan permintaan maafnya. Orang lain mengikuti dan berkata, Saudara Wanyan, kami mendengar suara gaduh di sini tadi, jadi kami datang untuk memeriksanya. Kami minta maaf karena tidak sengaja menghalangi jalan Anda. Wu Liangmen dan keluarga Wanyan sama-sama pasukan di Changhaizu, dan mereka memiliki persahabatan satu sama lain. Tidak apa-apa, suasana hatiku sedang baik hari ini, aku tidak marah padamu. Wanyan Yi melambaikan tangannya, tampak senang. Dia sudah berhasil menembus alam kaisar abadi, jadi dia tidak ingin repot-repot dengan adik-adik kecil di alam kaisar abadi ini. Terima kasih, Saudara Wanyan. Kami memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Tunggu, kemana kalian pergi terburu-buru? Wanyan Yi menjadi penasaran, berpikir bahwa ketiga orang ini mungkin tahu di mana harta karun itu berada. Bagaimana mungkin aku melewatkan hal sebaik itu? Aku harus mencari tahu sendiri. Jika memang ada harta karun, dia akan pergi ke istana pemakaman surga untuk memberitahu Xiao Nunu agar pergi berburu harta karun bersama. Saudara Wanyan, apakah kamu belum tahu? Tanya pemuda di tengah. Tahukah kamu? Aku baru saja keluar dari pengasingan. Apakah ada harta karun bagus yang keluar? Wajah Wanyan Yi penuh dengan antisipasi. Tidak heran, kami baru saja menerima perintah bahwa semua kekuatan dan sekte di Provinsi Changhai harus menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan fokus memburu seseorang. Perintah siapa? Dan kekuatan manapun di Provinsi Changhai, yang punya muka seperti itu? Tanya Wanyan Yi. Raja ke-6 di antara 7 Raja Changhai, Tuan Fang Shui. Ekspresi Wanyan Yi langsung menjadi rendah hati. Sebagai pasukan lokal di Provinsi Changhai,
bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar gelar 7 Raja Changhai? 7 Raja Changhai semuanya adalah orang-orang kuat di alam kaisar. Mereka adalah eksistensi tingkat penguasa provinsi Changhai. Orang sembarangan bisa menghancurkan keluarga Wanyannya. Bahtuk, bahtuk, bahtuk. Wanyan Yi pura-pura bahtuk 2 kali untuk sedikit meredakan rasa malunya. Ceritakan padaku secara rinci. Begini, kakak senior Wanyan, Tuan Fang Shui berkata bahwa siapapun di antara kita yang dapat menemukan keberadaan orang itu akan diberikan senjata ajaib, ramuan, atau senjata tingkat 9 atau lebih tinggi. Dan siapapun yang dapat membunuh orang itu akan langsung dihadiahi senjata abadi tingkat abadi. Apa-apaan ini? Senjata abadi tingkat abadi. Apakah aku tidak salah dengar? Mata Wanyan Yi membelalak, dan dia segera menarik beberapa orang bersamanya. Ayo pergi, bawa aku bersamamu, aku juga ingin pergi. Ketiganya terdiam. Orang ini sungguh bersemangat. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang akan memilih untuk mengabaikannya setelah mendengar bahwa hadiahnya adalah senjata abadi tingkat abadi. Tetapi, jika berbicara tentang masalah ini, apa kesalahan orang itu sehingga Tuan Fang Shui, salah satu dari 7 Raja Changhai, secara pribadi memerintahkan penangkapannya. Dan dia juga menawarkan hadiah yang sangat besar. Saya telah menjadi gubernur Changhai begitu lama, dan saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Wanyan Yi terus bertanya tentang alasannya sambil menyeret beberapa orang di jalan. Wah, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa orang ini telah membunuh Tuan Xuanlang. Jawab pemuda di sebelah kiri. Apa? Raja ke-7 terbunuh. Wanyan Yi merasa seperti tersambar petir. Ya ampun, dia adalah orang kuat di kerajaan kaisar, dan dia pergi begitu saja. Tidak heran Fang Shui mengerahkan seluruh pasukan di Changhaizu untuk memburu pria itu. Benar-benar orang yang kejam. Wanyan Yi menghela nafas dengan tulus. Dia benar-benar mengubah 7 Raja Changhai menjadi 6 Raja Changhai. Wanyan Yi memang terkejut. Lagi pula, bagi orang-orang negara Changhai, 7 Raja Changhai setara dengan keberadaan seperti dewa, dan semua orang harus menghormati mereka. Wanyan Yi berpikir dalam hati. Orang ini pasti bukan orang biasa. Jika aku pergi bersama para idiot ini untuk melacaknya, aku pasti akan berada dalam bahaya. Demi keselamatan, lebih baik aku pergi mencari Tuan Xiao Nunu dan memintanya untuk bekerja sama denganku. Hehe, aku orang yang sangat pintar. Mata Wanyan Yi berputar dan dia tiba-tiba berhenti. Yah, aku tiba-tiba teringat bahwa aku memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku tidak akan pergi bersamamu. Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit terkejut. Bagaimana orang ini bisa bertindak begitu tidak rasional? Namun, karena identitasnya sebagai orang kuat di peringkat surgawi, mereka tidak berani bertanya terlalu banyak. Saudara Wanyan, silakan saja. Jawab salah seorang dari mereka. Dan satu hal lagi, tahukah kamu siapa yang membunuh 7 Raja Xuanlang? Apa informasi dasar orang ini? Apakah dia dari Baxingsu? Mendengar ini, mereka bertiga mengerutkan kening. Ternyata orang ini ingin meninggalkan mereka bertiga dan makan sendirian. Namun, itu tidak masalah. Masalah ini telah menjadi sangat serius sehingga sebagian besar orang di provinsi Changhai kini mengambil tindakan. Wanyan Yi dapat mengetahui jawabannya dengan bertanya kepada siapapun. Melapor ke kakak senior Wanyan, orang ini bukan dari Baxingsu. Dia dari Daosu. Nama keluarganya Xiao. Dan nama pemberiannya, Nunu. Apa? Siapa namamu? Wanyan Yi hampir melompat ketakutan. Teriakan ini hampir memekakkan gendang telinga ketiga orang itu. Pihak lain menjawab dengan takut-takut. Panggil, Xiao Nunu. Setelah kata-kata ini keluar, Wanyan Yi tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya, dan dia sedikit terpesona. Xiao Nunu. Ternyata itu Xiao Nunu. Ya ampun, dia benar-benar membunuh Xuanlang, salah satu dari 7 Raja Changhai. Hati Wanyan Yi bergejolak dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Berapa hari Anda menyendiri? Xiao Nunu telah menyebabkan kekacauan besar. Membuat musuh dengan 7 Raja Changhai pada dasarnya berarti membuat musuh dengan seluruh provinsi Changhai. Sudah berakhir sekarang. Wanyan Yi tidak tahu harus memihak yang mana. Kakak Wanyan, kamu baik-baik saja. Jangan bicara,
Aku sedang berpikir. Wan Yanyi berusaha keras untuk tetap tenang. Ketiganya saling berpandangan. Sepertinya pihak lain tidak berpikir. Sepertinya dia menjadi gila. Mungkinkah kakak senior Wan Yan mengenal Xiao Nunu? Salah satu dari mereka bertanya dengan ragu-ragu. Wan Yanyi tiba-tiba terbangun, dan berpikir dalam hati. Jika aku mengakuinya, aku akan mendapat masalah besar. Namun jika aku tidak mengakuinya, berdasarkan reaksiku tadi, mereka bertiga mungkin akan curiga. Wan Yanyi berpikir cepat dan berkata, tentu saja aku mengenalnya. Xiao ini mencuri formasi kuno dariku ketika dia berada di lembah Xiazen. Aku telah mencarinya kemana-mana. Aku tidak menyangka dia akan menyinggung kita, 7 Raja Changhai. Kita harus menangkapnya. Mendengar ini, mereka bertiga menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba tercerahkan. Kalau begitu, apakah kakak senior Wan Yan masih akan ikut dengan kita? Baiklah, aku tidak akan pergi. Aku akan menyelesaikan barang-barangku terlebih dahulu, lalu pergi mencari pria bernama Xiao itu. Semoga kau beruntung. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Ketiganya tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Wan Yanyi tetap tenang di permukaan, tetapi terus menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Tuan Xiao Nunu telah menyelamatkan hidupku dan membantuku menerobos alam kaisar abadi-abadi. Aku tidak bisa melupakan kebaikan ini. Namun, sekarang sebagian besar orang di provinsi Changhai sedang mencarinya, dan aku tidak bisa membantu. Lupakan saja, mengapa aku tidak pergi dan melihatnya. Wan Yanyi segera bergerak dan diam-diam mengikuti 3 orang dari Wu Liangmen. Di sisi lain medan perang kekaisaran. Di kota kuno yang menjulang tinggi, Fang Shui, salah satu dari 7 Raja Changhai, duduk di kursi batu di aula terbuka. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh dan mata gelap, sedingin es. Swiss, Swiss. Pada saat ini, beberapa sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan Fang Shui. Salam, Tuan Fang Shui. Beberapa orang melangkah maju dan memberi hormat. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkemuka di Changhaizu, baik pria maupun wanita, muda maupun tua. Namun, di hadapan Fang Shui, semua orang bersikap sangat hormat. Belum menemukannya? Fang Shui bertanya dengan tenang. Belum, kata seorang pria berusia 40-an, sebagian besar personel Pulau Qingming kami telah dikirim, tetapi masih belum ada petunjuk. Begitu pula dengan Sui Yuan Dongtian kami. Hampir semua murid kami telah berpartisipasi dalam pencarian, tetapi kami masih belum menemukan seorang pun. Setelah mendengarkan laporan dari beberapa orang, Fang Shui sedikit mengangkat kelopak matanya, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Jumlah orang yang Anda kirim tidak cukup, dan semua orang belum memberikan yang terbaik. Tuan Fang Shui, kami benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk menemukan orang, tetapi beberapa orang tidak terlalu aktif. Kata pemilik Pulau Qingming. Fang Shui tersenyum tipis. Ada banyak sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran. Tampaknya, senjata abadi tingkat abadi, tidak cukup untuk menarik semua orang. Tidak ada yang berbicara. Memang demikianlah adanya. Hadiah berupa senjata abadi tingkat abadi memang sangat menggiurkan, tetapi tidak semua orang dapat tertarik. Terlebih lagi, karena Xiao Nunu memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk setingkat Xuan Lang, kekuatannya pasti sangat kuat. Beberapa orang tidak mau mengambil risiko. Namun, Fang Shui tidak marah. Ia melanjutkan, serahkan pesanan saya. Saya akan menaikkan hadiahnya berdasarkan harga awal. Semua orang tercengang. Siapapun yang bisa menemukan Xiao Nunu, aku akan membawanya ke Istana Pemakaman Surga. Istana Pemakaman Surga. Mendengar 4 kata ini, wajah beberapa orang kuat di prefektur Changhai tiba-tiba berubah. Tuan Fang Shui, apakah Anda sudah menemukan lokasi Istana Pemakaman Surga? Salah satu dari mereka bertanya. Fang Shui tersenyum bercanda, lalu melanjutkan. Juga, siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan membiarkan dia membaca isi seni mengubur langit bersama dengan 7 Raja Changhai kita. Duar. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Seni mengubur langit. Seorang wanita parubaya bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu serius? Fang Shui mengangkat alisnya sedikit. Tentu saja, 7 Raja Changhai menepati janji mereka, dan hadiah aslinya tetap tidak berubah. Dengan kata lain, selama salah satu dari kalian membunuhnya,
aku tidak hanya akan membiarkan dia membaca seni mengubur langit, tetapi aku juga akan memberinya senjata abadi tingkat abadi itu. Untuk sesaat, semua orang sangat bersemangat. Saya akan segera memerintahkan semua murid Pulau Qingming untuk menghentikan tugas mereka saat ini. Bahkan jika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka, mereka harus membalaskan dendam Tuan Xuanlang. Seperti Sui Yuan Dongtian saya, semua murid yang datang ke medan perang domain kekaisaran kali ini akan berkumpul bersama untuk membunuh pencuri ini. Dan Sekte Wuliang saya, kami tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan medan perang domain kekaisaran hidup-hidup. Seketika, semua orang terbang menjauh dan pergi untuk dikerahkan. Melihat sekelompok orang yang sangat bersemangat, senyum Fang Shui pun semakin lebar. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan godaan teknik pemakaman surga, dan kau tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Tatapan mata Fang Shui dipenuhi dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, kekacauan yang lebih besar terjadi di medan perang domain kekaisaran. Berita bahwa semua kekuatan besar di prefektur Changhai berusaha sekuat tenaga untuk memburu Xiao Nunu menyebar dengan cepat. Di atas sebuah gunung, beberapa orang dari negara bagian lain berkumpul untuk berdiskusi. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Apa gunanya pasukan di provinsi Changhai berkeliaran kemana-mana alih-alih mencari sumber daya di medan perang wilayah kekaisaran? Apa kau belum tahu? Mereka mengikuti perintah Raja ke-6 dari 7 Raja Changhai untuk memburu seseorang di mana-mana. Oh, memburu siapa? Memburu seorang pria bernama Xiao Nunu. Konon pria ini membunuh Raja ke-7 Changhai, Xuanlang. Sekarang dia dianggap sebagai musuh oleh sebagian besar sekte di provinsi Changhai. Ya, sejauh yang ku tahu, ada lebih dari selusin pasukan besar dan kecil yang terlibat dalam misi perburuan, dan semua orang menginginkan nyawa Xiao Nunu. Tidak masuk akal. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta karun di medan perang wilayah kekaisaran, mereka tidak ingin pergi dan membunuh seseorang. Orang-orang di provinsi Changhai benar-benar pemalas. Seseorang menggelengkan kepalanya dengan jijai. Hei, kau benar. Ada hadiah untuk orang yang berhasil membunuhnya. Jawab orang lainnya. Hadiah apa? Senjata abadi tingkat abadi, dan kualifikasi untuk membaca seni pemakaman surga. Apa? Itu adalah seni abadi kuno legendaris seni pemakaman surga dari Istana Pemakaman. Apakah 7 Raja Changhai telah membuka Istana Pemakaman? Seharusnya begitu, kalau tidak mereka tidak akan menawarkan persyaratan seperti itu. Sial, aku bertanya-tanya apakah orang-orang di luar negara bagian Changhai dapat berpartisipasi dalam misi perburuan dan pembunuhan ini. Ya, Tuan Fang Shui berkata bahwa selama Xiao Nunu dapat dibunuh, siapapun dapat membaca seni pemakaman surga, tidak peduli dari negara bagian mana mereka berasal. Lalu apa yang kamu tunggu? Ayo pergi. Untuk sesaat, orang-orang yang mengejar Xiao Nunu seperti bola salju, semakin membesar. Di mata semua orang, godaan teknik pemakaman surga lebih besar daripada godaan senjata abadi tingkat abadi. Saat tim pengejar terus bertambah, lokasi Xiao Nunu akhirnya berhasil diketahui. Tuan Fang Shui, ada berita. Sesosok badan bergegas menghampiri Fang Shui. Bicaralah. Fang Shui membuka matanya, cahaya dingin bersinar di matanya. Kolam Iblis Es. Kau yakin? Kau yakin? Karena ada Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun di samping Xiao Nunu, dan Raja Katak Iblis itu bersembunyi di kolam Iblis Es. Bagus sekali. Fang Shui berdiri, pakaian hitamnya berkibar tertiup angin. Hei, kau tidak bisa lari. Swiss, Swiss, Swiss. Di medan pertempuran wilayah kekaisaran, di atas langit banyak wilayah, satu demi satu sosok berangkat ke arah yang sama. Cepat, beritahu para murid bahwa Xiao Nunu telah ditemukan. Apa? Di mana dia? Dikatakan bahwa dia bersembunyi di kolam Iblis Es Arktik. Ya dewa, mengapa aku tidak bisa melihat satu sosok pun akhir-akhir ini? Ternyata dia bersembunyi begitu dalam. Ayo pergi. Kali ini kita harus membunuh orang bernama Xiao itu untuk membalaskan dendam Tuan Xuanlang. Siapapun yang berani membunuh 7 Raja Changhai adalah musuh seluruh provinsi Changhai kita. Untuk sesaat, kerumunan besar bergegas menuju kolam Iblis Es Arktik. Saat ini, Wan Yanyi bersembunyi di antara kerumunan. Ia berpikir, sudah berakhir. Aku sudah ditemukan. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan?
Sebenarnya, Wanyan Yi masih sangat khawatir dengan Xiao Nunu akhir-akhir ini. Meskipun dia juga berasal dari Provinsi Changhai, dia harus mematuhi perintah dan arahan dari 7 Raja Changhai. Namun, Xiao Nunu telah membantunya, jadi dia tetap berada di pihak Xiao Nunu. Tetapi memiliki hati nurani saja tidaklah ada gunanya. Dengan kejadian sebesar itu, Wanyan Yi bahkan tidak mempunyai hak untuk berbicara, apalagi menghentikannya. Baiklah, tapi langsung ke intinya, bukankah kolam iblis es ekstrim adalah wilayah kodok tua itu? Mengapa Tuan Xiao Nunu pergi ke sana? Wanyan Yi bergumam dengan suara rendah. Lupakan saja, aku akan pergi dan melihatnya juga. Akan lebih baik jika Tuan Xiao Nunu bisa kabur. Di atas kolam setan es Arktik, tentara Changhai Zhu mendekat. Selain itu, selain orang-orang dari berbagai kekuatan di Provinsi Changhai, banyak orang dari provinsi lain juga bergabung dalam tim untuk menyerang Xiao Nunu. Kerumunan besar itu sungguh spektakuler. Kita sudah sampai. Itu kolam iblis es. Pencuri kecil ini benar-benar pandai bersembunyi. Dia benar-benar bersembunyi di sini. Memangnya kenapa? Belum lagi dia bersembunyi di sini, bahkan jika dia lari kembali ke Daozu dan bersembunyi di alam iblis, aku akan menemukannya. Xiao Nunu, keluarlah dan mahteilah. Kerumunan orang berkumpul di atas kolam iblis es dan mengepung tempat itu. Seorang pria parubaya memegang pedang lebar dan menunjuk ke bawah sambil berteriak. Aku akan memberimu 10 hitungan untuk keluar, dan aku, Pulau Qingming, akan memberimu kematian yang cepat. Mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya? Seorang wanita parubaya berkata dengan dingin. Murid-murid Sui Yuan Dongtian, dengarkan perintahku, bergegas turun dan tangkap pencuri kecil Xiao Nunu. Ya, dengan perintah, semua orang bergegas menuju pintu masuk kolam setan es ekstrim. Namun, pada saat ini, udara dingin yang mengerikan keluar dari bawah kolam ajaib yang sangat dingin. Bang! Kemudian, pusaran es meledak dan bilah-bilah es menyembur. Puluhan orang terkejut dan terhempas. Badan orang-orang ini dengan cepat membeku menjadi es, lalu jatuh dengan keras ke tanah dan berubah menjadi bubuk. Gugua! Kemudian, monster besar muncul di atas kolam ajaib yang sangat dingin. Itu adalah Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Apa yang ingin kalian lakukan dengan begitu banyak orang di sini? Raja Katak Iblis 10.000 tahun menatap tajam ke arah semua orang. Dasar binatang jahat, orang bermarga Xiao itu sebaiknya bersembunyi saja di sana. Kata pria parubaya dari Pulau Qingming dengan dingin. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menjawab. Kau datang ke tempat yang salah. Orang yang kau cari tidak ada di sini. Wanita parubaya dari surga Gua Sui Yuan mensibir. Hei, kau binatang jahat masih ingin menipu orang. Kebetulan surga Gua Sui Yuanku kekurangan tunggangan, jadi aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk menjaga gerbang. Ayo pergi bersama. Ya, tanpa berkata apa-apa, orang-orang dari Changhai Zhu langsung menyerang Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Raja Katak Iblis 10.000 tahun sangat marah. Kau terlalu menggertak katak itu. Jiang Zixue memanggilnya katak, dan ia pun menahannya. Para kutu kupret ini benar-benar menyebutnya binatang buas. Kutu kupret, hari ini aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di kolam ajaibku yang sangat dingin. Raja Katak Iblis 10.000 tahun mengayunkan kaki depannya dan menamparkan ke arah seseorang. Dengan suara ledakan keras, pria itu berubah menjadi bola darah. Kemudian, cakar lainnya menghantam, dan orang lainnya hancur berkeping-keping. Bagaimanapun juga, Raja Katak Iblis 10.000 tahun juga merupakan penjahat yang tak tertandingi di puncak alam Kaisar Abadi. Ketika dia marah, dia masih sangat agung. Gelombang raciun. Mulutnya yang besar terbuka dan kelenjar raciun di badannya segera aktif. Detik berikutnya, gelombang kejut biru besar menghantam kerumunan. Bang! Gelombang kejut biru langsung meledak di tengah kerumunan. Beberapa orang terbunuh secara langsung, beberapa diraciuni di tempat, dan mahyiyat-mahyiyat berjatuhan satu demi satu. Namun, kali ini, orang-orang dari negara bagian Changhai sangat banyak dan kuat, dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun segera dikepung oleh kerumunan. Berbagai senjata ajaib dan artefak abadi dipanggil dan mereka membombardir Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Status Raja Katak Iblis 10.000 tahun juga dikonsumsi dengan cepat.
Dalam waktu kurang dari singkat, bekas luka dengan tingkat berbeda-beda muncul di badan mereka. Pada saat yang sama, di istana bawah tanah di bawah kolam iblis es ekstrim. Bas! Sebuah getaran kuat mencapai Jiang Zixue. Jiang Zixue sedikit mengernyit dan mendongak. Pada saat itu, terdengarlah suara gemerisik. Siapa? Jiang Zixue melihat ke sudut di depannya. Saya melihat seekor kodok kecil berkulit merah muda melompat keluar. Ia memiliki sepasang mata besar yang berair dan tingginya sekitar setengah meter. Leluhur memintaku untuk memberitahu Anda bahwa ada banyak orang jahat di luar sana. Anda harus segera memikirkan solusinya. Itu tidak akan berlangsung lama. Leluhur itu tentu saja mengacu pada Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Jiang Zixue berdiri dan bertanya. Berapa banyak orang yang datang? Katak kecil berwarna merah muda itu menjawab. Banyak, aku baru saja melihat leluhur kita dipukuli. Kurasa mereka akan segera menyerang, jadi kita harus segera bersembunyi. Setelah mengatakan itu, katak kecil berwarna merah muda itu berbalik dan melompat ke dalam kegelapan di sudut. Meskipun ekspresi Jiang Zixue tidak berubah, masih ada sedikit keseriusan di matanya. Dia berbalik dan melihat istana di belakangnya. Xiao Nunu telah menyendiri selama beberapa hari, tetapi tidak ada tanda-tanda dia akan keluar. Di dalam istana, 5 roh pancer menjaga pintu. Pada saat ini, Xiao Nunu masih berada di lantai pertama menara emas pancer. Xiao Nunu duduk berhadapan dengan boneka Mahyiat Dewa Iblis. Aliran kekuatan spiritual yang stabil dilepaskan dari badan Xiao Nunu dan kemudian bergabung ke dalam badan boneka Mahyiat Dewa Iblis. Garis-garis emas mengalir di badan Mahyiat Iblis. Garis-garis ini bergerak dari bawah ke atas dan bertemu di tengah alis Mahyiat Iblis. Pada saat ini, Xiao Nunu juga merasakan apa yang terjadi di dunia luar melalui 5 badan spiritual pancer. Orang-orang dari Chang Haizu telah datang, tetapi boneka Mahyiat Iblis belum diaktifkan. Kata Xiao Nunu dalam hatinya. Jangan terganggu. Pada saat ini, suara Dewa Anggur yang memikat datang. Mata Xiao Nunu menjadi gelap, dan dia segera melepaskan kekuatan spiritual yang lebih kuat ke dalam Mahyiat Dewa Iblis. Bas, bas, bas. Garis-garis emas pada Mahyiat Dewa Iblis itu semakin banyak jumlahnya, dan segera memenuhi semua bagian kecuali dahi. Namun, tepat ketika Xiao Nunu menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dahi lawan, tiba-tiba, sebuah kekuatan tolak yang dahsyat meledak dari dalam boneka Mahyiat Dewa Iblis. Bang! Xiao Nunu terkejut dan terkena kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, Xiao Nunu terpental dan jatuh terguling ke tanah, darah muncrat dari mulutnya. Detik berikutnya, garis-garis emas pada Mahyiat Dewa Iblis menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan rune berwarna darah asli mengambil alih. Tidak bagus. Xiao Nunu segera bangkit dan duduk kembali, lalu melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual lagi dan menggabungkannya ke dalam boneka Mahyiat Dewa Iblis. Rune berwarna darah dan garis emas pada boneka Mahyiat saling tarik-menarik, dan kekuatan Xiao Nunu kembali menguasai. Jangan cemas. Aluring Wine Immortal melanjutkan, sudah kubilang sebelumnya bahwa sangat sulit untuk mengaktifkan boneka Mahyiat Iblis ini. Jika kau tidak hati-hati, kau akan terkena serangan balik dari kekuatan iblis itu. Semakin ke titik ini, semakin kau tidak bisa cemas. Mereka semua tahu bahwa ini bukan masalah Xiao Nunu, tetapi boneka Mahyiat Iblis ini memang terlalu kuat. Dengan kemampuan Xiao Nunu saat ini, masih sangat sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Sebenarnya, Dewa Anggur yang menyenangkan tidak ingin Xiao Nunu mengaktifkannya secepat itu pada awalnya. Dia berharap tingkatan Xiao Nunu akan dinaikkan 2 atau 3 tingkat sebelum membangunkannya. Namun, roda guntur pemakaman langit telah diambil oleh 7 Raja Laut Changhai, sehingga memaksa Xiao Nunu untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Selain itu, pembunuhan Xuan Lang juga memicu serangkaian reaksi berantai. Sekarang setelah begitu banyak ahli datang ke Provinsi Changhai, Xiao Nunu tampaknya menjadi lebih pasif. Bas! Kekuatan agung pancer melonjak keluar, dan ribuan helai kekuatan spiritual emas menembus ke dalam badan boneka Mahyiat Dewa Iblis. Pola sihir berwarna darah memudar lagi dan berangsur-angsur berubah menjadi emas. Rune pagoda emas pancer belum terisi penuh. Sulit untuk menyelesaikan krisis dengan mengandalkan Red Dust Killing Array. Aku tidak punya jalan keluar.
Boneka mahiat iblis ini harus dibangunkan dan diaktifkan. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, matanya yang dalam penuh dengan tekad. Pada saat ini, di atas kolam setan es ekstrim, langit gelap dan tanah mendung, dengan kekuatan dahsyat yang berdampak terus-menerus. Di bawah pengepungan banyak master dari Changhaizu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun dipenuhi luka. Dasar binatang jahat, kenapa kau tidak menyerah saja? Jika kau bersedia menyerah, Sekte Wuliangku bisa membawamu pergi dari medan perang wilayah kekaisaran. Menyerahlah pada pamanmu. Raja Katak Iblis 10.000 tahun mengutuk. Hei, dia keras kepala sekali. Semuanya, karena binatang jahat ini tidak tahu terima kasih, sebaiknya kita ambil darahnya dan perbaiki jiwanya, kata pemimpin Wuliangmen. Baiklah, jawab wanita dari Suyuan Dongtian. Baiklah, kalau begitu jangan sungkan-sungkan, bunuh saja dulu. Untuk sesaat, banyak pria kuat sekali lagi menggunakan keterampilan unik mereka. Pedang Dewa Xing Yuan, keluar. Pria parubaya dari Pulau Qingming berteriak keras, dan puluhan energi pedang yang kuat melesat keluar seperti hujan dan meledak. Buka mutiara ajaib berkilau. Wanita dari surga Gua Suyuan membentuk segel dengan telapak tangannya dan memanggil mutiara ajaib yang berkilauan. Saat lingkaran sihir terbuka, mutiara roh tiba-tiba memancarkan cahaya suci yang membunuh Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Bangkitnya prasasti ilahi Ling Tian. Pemimpin Sekte Wuliang memanggil sebuah prasasti batu yang menjulang tinggi. Prasasti itu terbang ke dalam kehampaan, seperti gunung, dan turun untuk membunuh Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Yang lain juga mengambil tindakan. 20 atau 30 kekuatan mengerikan dilepaskan terhadap Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Raja Katak Iblis 10.000 tahun memiliki tatapan dingin di matanya, perutnya membuncit, dan pipinya menonjol keluar. Raungan Iblis Es. Kemudian ia membuka mulutnya dan memuentehkan siklon es. Siklon es itu meledak dan bertabrakan dengan kekuatan di dalam kehampaan. Duar. Langit dan bumi berguncang, angin dan awan berubah warna, dan akibatnya seperti tanah longsor dan tsunami meletus. Momentum Raja Katak Iblis 10.000 tahun segera ditekan, dan sejumlah besar kekuatan menerobos siklon es dan kemudian melampiaskannya. Badan besar Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu tiba-tiba terbalik ke tanah. Ia jatuh ke samping dengan sejumlah besar darah biru mengalir dari badannya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, ucap Raja Katak Iblis 10.000 tahun dengan lemah. Ada cahaya dingin di mata semua orang di Changhaizu. Kita cari dulu pencuri kecil bernama Xiao itu, baru kita kembali dan hancurkan binatang jahat ini. Ajak lelaki parubaya dari Pulau Qingming. Raja Katak Iblis 10.000 tahun bukanlah target utama. Xiao Nunu adalah tujuan semua orang datang ke sini. Tahukah kamu, asal kamu bisa menemukan Xiao Nunu, kamu akan memenuhi syarat untuk masuk ke istana pemakaman surga, dan jika kamu membunuhnya, kamu bisa membaca seni peri kuno seni pemakaman surga, dan kamu juga bisa mendapatkan senjata peri abadi. Jadi, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membuang-buang waktu pada katak ini. Tujuan setiap orang datang ke sini adalah untuk mendapatkan teknik pemakaman surga, bahkan senjata abadi tingkat abadi adalah yang kedua. Seketika semua orang bergegas menuju pintu masuk kolam setan es ekstrim. Pada saat ini, bilah pedang yang bergemuruh meledak dari bawah kolam iblis. Duar. Pedang petir itu menyambar dengan kekuatan mematikan yang mengerikan, dan puluhan sosok di dekat pintu masuk kolam iblis langsung terpotiong-potiong. Semua orang terkejut. Dengan latar belakang darah dan anggota badan yang beterbangan, sesosok badan yang cantik sedingin es dan dengan rambut panjang yang menari-nari perlahan melangkah keluar. Banyak master di Changhaizu semuanya terkejut. Dia seorang wanita. Siapa dia? Tidak peduli siapa dia, karena dia bersama Xiao Nunu, mereka berada dalam kelompok yang sama. Bunuh. Tanpa basa-basi lagi, semua orang bergegas menuju Jiang Zixue. Jiang Zixue bahkan tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Menghadapi musuh-musuh yang seperti binatang buas, dia melompat dan mengayunkan pedang Jingmeng untuk membantai mereka. Dentang. Pisau itu melesat, sangat tajam. Jiang Zixue menghunus pisaunya secepat kilat, dan sosoknya secepat hantu. Satu demi satu, sosok-sosok ditebasnya di antara langit dan bumi. Kilatan petir yang cemerlang terus-menerus menyambar pedang Jingmeng.
Jiang Zixue menghadapi serangan dari semua orang sambil membunuh musuh satu demi satu. Dia telah berjanji pada Xiao Nunu bahwa dia tidak akan pergi di tengah jalan, jadi dia akan menepati janjinya dan tetap di sini, bahkan jika dia menghadapi lawan yang tak terhitung jumlahnya. Di luar kolam setan es ekstrim, Jiang Zixue memegang pedang Jingmeng, bertarung dengan orang-orang dari Changhaisu. Matanya dingin dan tanpa ekspresi, dan pedang Jingmeng meledak dengan langit yang penuh dengan cahaya pedang yang menggelegar. Siapapun yang ingin menyeberangi kolam iblis yang sangat dingin tidak punya pilihan selain membunuh. Namun, karena banyaknya lawan, Jiang Zixue juga mulai menderita bekas luka di badannya. Namun, meskipun begitu, tidak ada rasa takut di matanya. Wanita ini memiliki sifat yang sangat kejam. Dia tampaknya tidak pernah bisa bersembunyi. Seseorang berkata dengan terkejut, "Ya, tidak peduli siapa yang menyerang kita, kita akan melawannya secara langsung." Siapa dia? Siapa peduli siapa dia? Siapapun yang berani melindungi pencuri kecil Xiao Nunu itu berarti melawan seluruh provinsi Changhai kita. Wanita kutu kupret, jika kau berani menghentikan kami, kau akan mati. Seketika, semua orang di sekitar menyerang pada saat yang sama, dan semua jenis senjata sihir, senjata, dan keterampilan dilemparkan bersama-sama. Dalam sekejap, cahaya warna-warni menyerbu ke arah Jiang Zixue. Tatapan mata Jiang Zixue dingin. Dia memegang pisau di depannya, dan cahaya petir yang lebih terang meletus dari bilah pisau itu. Tebasan salib yang mengejutkan mimpi. Dengan teriakan ringan, Jiang Zixue mengayunkan bilah pedang salib yang tajam. Cahaya bilah silang itu dengan cepat membesar saat bergerak dan bertabrakan dengan serangan dari pihak sebelumnya. Duar. Kekuatan itu bertabrakan dan menembus langit. Kekuatan kedua belah pihak bagaikan tabrakan meteorit dan guntur, yang langsung memicu kegilan yang mengerikan. Meskipun Changhaisu memiliki banyak penduduk, banyak dari mereka yang terbunuh oleh energi pedang guntur Jiang Zixue yang kuat. Wanita ini memang memiliki beberapa keterampilan. Orang-orang kuat dari Pulau Qingming, Su Yuan Dongtian, Wu Liangmen dan sekte lainnya saling memandang dan segera melancarkan serangan gabungan. Pedang ilahi Xing Yuan 7 bintang menyerang langit. Mutiara ajaib lapis lazuli naga menelan. Sungai. Monumen ilahi Lingtian menekan gunung dan sungai. Beberapa orang langsung melancarkan serangan yang bahkan lebih kuat daripada yang baru saja mereka luncurkan terhadap Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun. Jiang Zixue mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan tirai guntur dan cahaya yang spektakuler tiba-tiba muncul di depannya. Boom! Seruan orang banyak itu menghantam tirai guntur, dan seketika itu juga langit dipenuhi petir. Jiang Zixue segera melangkah mundur, dengan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak akan bisa bertahan lama, bunuh saja dia. Teriak lelaki parubaya dari Pulau Qingming itu dengan keras. Ya! Orang-orang di sekitar, seperti sekelompok binatang buas yang sangat lapar, terus bergegas menuju Jiang Zixue. Jiang Zixue masih tidak berniat kabur. Dia terus bertarung dengan yang lain dengan pedangnya. Seiring bertambahnya jumlah musuh, kekuatan lawan yang dihadapi Jiang Zixue juga terus meningkat. Setiap kali dia membunuh beberapa musuh, dia akan menderita luka baru. Apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Wanyan Yi, yang bersembunyi di balik kerumunan di Changhaisu, gelisah seperti semut di wajan panas, berlarian berputar-putar. Valkyrie yang paling kukagumi, kalian seharusnya menunjukkan belas kasihan kepada wanita daripada bekerja sama untuk menindas seorang gadis kecil. Wanyan Yi ingin menghentikan perkelahian, tetapi kubunya tidak mengizinkannya. Lagi pula, kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertarungan yang haus darah, dan jika dia menonjol, itu tidak akan ada gunanya. Tuan Xiao Nunu, mengapa Anda belum keluar juga? Cepatlah bawa Valkyrie dan larilah. Begitu Fang Shui datang, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Wanyan Yi menggaruk telinga dan pipinya, menjadi semakin cemas. Pada saat ini, di istana bawah tanah kolam setan es ekstrim, Xiao Nunu masih mengaktifkan boneka Mahiat Dewa Iblis di menara emas pancer. Bang! Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang besar meledak dari badan boneka Mahiat Dewa Iblis, dan Xiao Nunu terlempar lagi, dengan darah merah mengalir keluar dari mulutnya. Reaksi keras kali ini bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya.
Xiao Nunu merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah bergeser dari tempatnya, dan dia merasakan sakit. Masih tidak berhasil. Ada kilatan api di mata Xiao Nunu. Aduh. Peri anggur cantik itu menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa. Dia sudah menduga situasi ini. Kemudian, Xiao Nunu memejamkan matanya pelan, dan seberkas persepsi spiritual melesat keluar dari istana bawah tanah dan datang keluar kolam setan es ekstrim. Melalui persepsinya yang kuat, Xiao Nunu dapat merasakan pemandangan di luar. Xiao Nunu segera mengirim pesan kepada Jiang Zixue. Kamu bisa pergi sekarang, musuh terlalu banyak, kamu harus pergi dengan cepat. Namun Jiang Zixue menjawab, jangan khawatirkan aku, karena aku bilang akan menunggumu keluar, aku tidak akan pernah lari di tengah jalan. Dan, jika kita harus pergi, kita akan pergi bersama. Setelah itu, pisau Jingmeng di tangan Jiang Zixue menari-nari di telapak tangannya, dan cahaya pisau melingkar menebas orang-orang di depan, disertai dengan semburan hujan darah, dan beberapa kepala manusia bundar segera terbang ke langit. Di istana bawah tanah, di dalam pagoda emas pancer, hati Xiao Nunu sedikit menegang. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia keluar, akan sulit baginya untuk kabur. Penduduk Changhaizu banyak jumlahnya dan berkuasa, dan kemanapun dia dan Jiang Zixue kabur, mereka akan diburu. Tidak ada cara lain. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya, api keemasan di matanya semakin kuat. Dia segera bangkit dari tanah dan menatap Mahyiat Iblis di depannya. Jika aku tidak bisa menaklukkanmu hari ini, maka aku, Xiao Nunu, tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan memanggil 5 roh pancer yang menjaga gerbang luar. Swiss, 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 Swiss. 5 badan spiritual pancer bersama dengan badan asli Xiao Nunu duduk di sekitar boneka Mahyiat Dewa Iblis, dan ke-6 sosok itu membentuk lingkaran. Tanpa ragu sedikitpun, Xiao Nunu mengerahkan seluruh tenaganya dan melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam boneka Mahyiat Dewa Iblis. Hal yang sama berlaku untuk 5 badan spiritual primordial. Dalam sekejap, 6 kekuatan secara bersamaan melakukan upacara kebangkitan pada boneka Mahyiat Iblis. Bas! Satu demi satu garis emas berkelebat di badan Mahyiat Dewa Iblis, seperti jimat dewa kuno yang menjulur keluar. Ada tatapan menyeramkan di mata Xiao Nunu. Badan aslinya dan badan spiritualnya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama. Cahaya keemasan pada boneka Mahyiat Dewa Iblis dengan cepat memimpin dan berkumpul di tengah alis boneka itu. Di luar kolam iblis es, pertarungan itu sangat brutal. Jiang Zixue membunuh sekelompok demi sekelompok orang dari Changhaizu hanya dengan pedangnya. Tanah yang awalnya berwarna putih telah ternoda merah oleh darah. Bahkan permukaan es di kolam setan es ekstrim dipenuhi bunga kristal salju merah. Kemanapun mata memandang, ada mahyiat manusia dari Changhaizu. Semua orang mengira Jiang Zixue tidak akan mampu bertahan lama, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa dengan badannya yang ramping, dia dapat membunuh orang di seluruh tempat di Changhaizu. Pada saat yang sama, dia sendiri juga terluka. Gaun biru dan putih itu ternoda bukan hanya oleh darah musuh, melainkan juga oleh darahnya sendiri. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Sama seperti pertempuran di paviliun Citian 200 tahun lalu, Jiang Zixue tidak pernah takut. Jangan beri dia waktu bernapas, bunuh dia. Ucap wanita parubaya dari Suyuan Dongtian dengan kejam. Wajah orang-orang dari Pulau Qingming, Sekte Wuliang dan kekuatan lain juga dipenuhi rasa dingin. Hari ini, aku akan membunuhmu dan Xiao Nunu dengan cara apapun. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa berdiri di sini. Kemudian, sekelompok orang kuat lain dari negara bagian Changhai menyerang. Rambut panjang Jiang Zixue acak-acakan, wajah cantiknya ternoda darah dingin, dan dia memancarkan bau khas kerusiakan pertempuran. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Aku akan berdiri di sini sampai aku jatuh. Swiss, Swiss, Swiss. Saat kata-kata itu terucap, beberapa rune perak terbang keluar dari tengah alis Jiang Zixue. Rune perak ini, seperti kupu-kupu roh cahaya, terbang di kehampaan dan kemudian berubah menjadi beberapa susunan rune yang megah. Bas, bas, bas. Kemudian, formasi itu diaktifkan, seolah-olah sebuah pintu di ruang angkasa terbuka. Semua susunan rune beroperasi pada saat yang sama,
dan energi spiritual yang luas dari langit dan bumi serta esensi spiritual semua makhluk berkumpul ke arah Jiang Zixue seperti sungai yang mengalir melintasi kehampaan. Semua orang di Changhaizu terkejut. Aura ini adalah badan abadi tertinggi. Apa? Badan abadi tertinggi. Semua orang berhati-hati. Minggir. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Jiang Zixue langsung mengubah energi spiritual langit dan bumi dari segala arah menjadi kekuatan guntur dan kilat. Swiss, Swiss. Pedang Jingmeng mengeluarkan suara gemuruh yang sangat dahsyat, dan cahaya pedang yang menyilaukan menerangi langit dan bumi. Jiang Zixue menebas dengan pedangnya, dan dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan meledak dan menyerbu ke arah orang-orang Changhaizu di depan. Ledakan, dentang. Ribuan cahaya petir meledak dari langit dan bumi, disertai serangkaian teriakan melengking, dan sejumlah besar master dari Changhaizu terbunuh dalam sekejap. Pulau Qingming, Gua Surga Suiyuan, Sekte Wuliang dan sekte kuat lainnya juga memiliki kelompok besar pengikut yang terbunuh. Bahkan para master sekte yang memimpin tim terpaksa mundur berkali-kali akibat hantaman pedang Jiang Zixue. Melihat cahaya pedang yang meledak seperti petir, beberapa orang merasa ngeri. Tahukah kamu, kultivasi Jiang Zixue tidak setinggi Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Namun, di bawah serangan gabungan semua orang, Raja Katak Iblis 10.000 tahun tidak dapat bertahan lama. Namun Jiang Zixue, mengandalkan kekejamannya, membantai banyak orang di Changhaizu. Darah berceceran di seluruh dunia, anggota badan beterbangan di mana-mana, dan mahyiyat-mahyiyat berjatuhan dari kehampaan. Melihat penampilan Jiang Zixue saat ini, semua orang merasa sedikit gugup. Duar. Pada saat ini, momentum agung yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari langit. Badan abadi tertinggi sangat langka. Sebuah suara dingin datang dari kehampaan. Hati orang-orang di Changhaizu menjadi tegang. Itu Tuan Fang Shui. Tuan Fang Shui ada di sini. Wanyan Yi, yang bersembunyi di balik kerumunan di prefektur Changhai, merasa ngeri. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Fang Shui, Raja ke-6 dari 7 Raja Changhai, ada di sini. Tuan Xiao Nunu dan Valkyrie benar-benar sudah tamat sekarang. Bas. Tekanan besar turun seperti gunung. Guntur dan angin bergulung-gulung, awan gelap menutupi langit, dan seberkas cahaya hitam meluncur melalui kehampaan dan menyerang Jiang Zixue. Kolom cahaya hitam ini mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, bagaikan jari dewa yang terulur ke bawah, cukup untuk menghancurkan semut manapun. Mata Jiang Zixue menjadi gelap, dan dia segera memanggil senjata abadi tingkat abadi King Long Pan. Raungan. Naga hijau itu melingkar, cahaya ilahi bersinar terang, rune-rune indah menyala satu demi satu, dan kekuatan spiritual membubung ke langit seperti tsunami. Dalam sekejap, seekor naga hijau yang ganas dan ganas menyerbu keluar. Duar. Pilar cahaya hitam dan naga hijau yang ganas itu bertabrakan satu sama lain, langit pun riyuntuh, bumi pun hancur, gunung-gunung dan sungai-sungai pun hancur, banyak penguasa di kehampaan pun terkejut. Jiang Zixue juga jatuh ke tanah. Luka-lukanya semakin parah dan lebih banyak darah mengalir dari sudut mulutnya. Semua orang tampak terkejut. Senjata abadi tingkat abadi. Itu adalah senjata abadi milik Tuan Xuan Lang, dan dia benar-benar menyempurnakannya. Semua orang di Changhaizu terkejut dan iri. Kekuatan harta karun ini sungguh kuat, bahkan mampu menahan serangan Fang Shui. Tahukah kau, Fang Shui adalah seorang yang kuat di tahap tengah alam kaisar. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Xuan Lang. Dia berhasil menyempurnakan piring naga hijau dengan sangat cepat. Dia memang seorang jenius tak tertandingi yang memiliki badan abadi yang luar biasa. Swiss. Kemudian, sosok berpakaian hitam berdiri tinggi di langit dan muncul di hadapan semua orang. Orang yang datang adalah Raja ke-6 di antara 7 Raja Changhai, Fang Shui. Fang Shui menatap Jiang Zixue, dengan lengkungan seperti pisau di sudut mulutnya. Harus kukatakan, tatapan matamu yang tajam itu sangat langka. Fang Shui melanjutkan, jika kau bersedia mengikutiku, aku akan memberimu piring King Long ini. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Jiang Zixue membunuh banyak orang di Changhaizu, tetapi Fang Shui ingin tetap di sisinya. Akan tetapi,
Fang Shui begitu kuat dan punya banyak cara untuk melakukannya, sehingga semua orang menjadi marah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi, semua orang masih terobsesi dengan seni pemakaman surga dan ingin 7 Raja Changhai membawa mereka melihat seni abadi kuno, jadi mereka tidak mengatakan apapun saat ini. Jiang Zixue menatap lurus ke mata Fang Shui, tanpa ada gejolak emosi di matanya. Tidak, satu kata. Itu adalah tanggapan Jiang Zixue. Orang-orang di Changhai-zu bahkan lebih terkejut karena pihak lain benar-benar menolak. Fang Shui tersenyum lebih puas. Semakin kejam temperamen orang lain, semakin besar keinginannya untuk menaklukkannya. Jika kau mengikutiku, dengan potensimu, kau dapat menggantikan posisi Xuan Lang di masa depan dan menjadi anggota baru 7 Raja Changhai. Jiang Zixue menjawab dengan dingin. Aku tidak menginginkannya. Penolakanmu akan merenggut nyawamu. Duar. Sebuah kekuatan mengerikan dengan cepat berkumpul di atas medan perang, dan pedang iblis hitam tiba-tiba muncul di belakang Fang Shui. Pedang iblis itu mengeluarkan kekuatan penghancur, dan tanda-tanda manik muncul pada bilahnya. Melihat situasi ini, Sekte Wuliang, Pulau Qingming, Sui Yuan Dongtian dan sekte lain di Changhai-zu mensibir. Inilah yang ingin mereka lihat. Fang Shui berkata dengan nada dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Menyerah padaku atau mati. Jiang Zixue menggenggam erat pisau Jingmeng di tangannya. Tidak peduli berapa banyak kesempatan yang kau berikan padaku, aku tidak peduli. Hehe, kalau begitu, pergilah ke neraka. Fang Shui kehabisan kesabaran, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah. Dentang. Saat berikutnya, pedang iblis hitam yang melayang di belakangnya langsung terbang turun. Mata Jiang Zixue penuh dengan tekad, dan dia berpikir dalam hati. Aku tidak pernah takut mati. Aku hanya takut tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Saat dia berbicara, Jiang Zixue mengaktifkan kekuatan piring Qinglong dengan tangan kirinya dan mengangkat pisau Jingmeng dengan tangan kanannya. Kedua kekuatan bergabung pada saat ini. Raungan. Tiba-tiba, atribut air dan atribut petir menyatu, dan seekor naga hijau petir besar meledak, menuju ke arah pedang iblis hitam. Duar. Benturan energi yang sangat hebat dan dahsyat terjadi antara langit dan bumi. Meskipun badan abadi tertinggi sangat kuat, ada celah besar antara alam keduanya. Bahkan dengan bantuan piring naga Azure, Jiang Zixue masih merasa sulit untuk melawan. Pedang iblis hitam itu langsung menembus badan naga hijau petir dan meledak di kehampaan disertai cahaya petir yang tak berujung. Pedang iblis hitam itu tak terhentikan dan membunuh Jiang Zixue. Saat ini, di istana bawah tanah, di dalam menara emas pancer, Xiao Nunu dan kelima badan spiritual pancernya mengerahkan sisa kekuatan mereka dan bergabung ke dalam badan boneka Mahyiyat Dewa Iblis. Bas! Tiba-tiba, aura rune emas meledak dari tengah alis Mahyiyat Dewa Iblis itu. Mata Xiao Nunu berkobar-kobar, dan dia berteriak dengan keras. Boneka Mahyiyat Iblis, bangun! Duar! Rune emas dan rune merah darah mulai menyatu, lalu berubah menjadi energi iblis merah gelap yang menakutkan. Ruang berputar, dan kekuatan iblis itu luar biasa. Mata boneka Mahyiyat Iblis tiba-tiba terbuka, dan sepasang mata merah darah menampakkan niat membunuh untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, tingkat pertama pagoda emas pancar terbalik, dan energi iblis melonjak seperti air pasang. Berhasil! Teriak Dewa Anggur yang menyenangkan dengan gembira. Pada saat yang sama, bayangan iblis besar yang melayang di kehampaan juga membuka mata dinginnya. Kekuatan iblis yang dapat menghancurkan dunia meletus. Di luar kolam sihir yang sangat dingin, pedang iblis hitam menebas naga biru petir dan bergegas ke depan Jiang Zixue. Jiang Zixue langsung dikelilingi oleh kematian, dan kesepian melonjak di matanya. Dia tidak bersedih karena dia akan mati di tangan Fang Shui, tetapi karena dia tidak dapat memenuhi janjinya. Maaf, aku tidak sabar menunggumu keluar, gumam Jiang Zixue. Namun, tepat saat bilah pedang itu hendak mencapai dahi Jiang Zixue, tiba-tiba. Bang! Kekuatan iblis yang mengerikan meledak dari dasar kolam sihir yang sangat dingin, dan pedang iblis hitam di depan Jiang Zixue tiba-tiba meledak. Suara keras meledak di udara, dan pedang iblis hitam yang melesat di depan Jiang Zixue meledak. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir.
Pupil mata Jiang Zixue juga sedikit bergetar, dan dia melihat pedang iblis hitam yang hancur itu meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Kerusakan yang seharusnya dilampiaskan padanya menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Semua orang di Changhaizu terkejut. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu, bumi berguncang dan langit berubah warna. Satu demi satu, sinar cahaya merah darah meledak keluar dari bawah kolam ajaib yang sangat dingin. Duar, duar, duar. Setiap sinar berwarna darah memancarkan aura yang menakutkan. Sinar-sinar cahaya ini melindungi Jiang Zixue di tengah, seperti penghalang aneh. Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun yang gugur di medan perang membelalakan matanya dan berkata dengan penuh semangat. Dia keluar, dia keluar, dia keluar. Orang-orang di sekitar kolam iblis es ekstrim tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Mengapa situasinya berbeda dari yang mereka bayangkan? Kok bisa aneh sekali? Fang Shui, salah satu dari 7 Raja Changhai, tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin memenuhi seluruh wajahnya. Hah, apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Setelah mengatakan itu, niat membunuh terpancar dari mata Fang Shui. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang yang ingin kubunuh, Fang Shui. Kemudian, Fang Shui mengangkat tangannya dan segera memberi perintah. Bunuh dia. Ya, tiba-tiba, puluhan sosok mengancam menyerbu ke arah Jiang Zixue lagi. Namun, pada saat ini, duar. Dengan suara keras, kekuatan spiritual yang mengerikan seperti semburan gunung meletus dari kolam sihir yang sangat dingin di belakang Jiang Zixue. Dalam sekejap, puluhan sosok itu luluh lantak seketika, tanpa sempat mengeluarkan teriakan sedikitpun. Semua orang terkejut. Kekuatan macam apa ini? Bahkan Jiang Zixue pun terkejut. Dia menoleh ke belakang dengan heran. Dia tahu bahwa Xiao Nunu sedang menyendiri, tetapi dia tidak tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukannya. Wosh! Sesaat kemudian, aliran udara dingin dan serius menyapu, dan sesosok pemuda perlahan melangkah keluar. Itu dia. Itu Xiao Nunu. Dia muncul. Tatapan semua orang yang hadir menjadi sangat tajam. Bukan hanya banyak orang kuat di provinsi Changhai saja, tetapi juga para pengunjung dari provinsi lain semua menatap sosok itu saat ini. Duar. Terdengar kilat dan guntur di atas langit. Kehampaan itu menjadi gelap tanpa disadari, dan awan hitam menutupi langit. Kolam iblis es sudah menjadi tempat yang sangat dingin, dan saat ini, tempat itu bahkan lebih aneh lagi. Aku akan memberimu saran. Xiao Nunu berjalan dengan mantap, setiap langkahnya memancarkan aura mendominasi yang tak terlihat, dan setiap langkahnya memancarkan hawa dingin yang sunyi. Lari, lari sekarang, cepat. Hanya dengan kabur dengan cepat, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Hah! Xiao Nunu berhenti, dan embusan angin dingin yang berkabut mengangkat jubahnya. Hati semua orang bergetar. Nada bicara pihak lain menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang Changhaizu. Heh, Fang Shui mensibir. Apakah Xuan Lang takut setengah mati padamu? Xiao Nunu tidak menjawab. Fang Shui melanjutkan, apakah kau tahu siapa aku? Xiao Nunu menjawab, di mataku, kau sudah mati. Hahaha. Fang Shui tertawa terbahak-bahak, seorang kaisar abadi tingkat menengah berani berbicara omong kosong di hadapanku. Kemudian, Fang Shui berkata kepada orang-orang kuat di Changhaizu, semuanya, kesempatan untuk membaca seni mengubur langit sudah di depan mata kalian, kalian harus menghargainya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Changhaizu langsung bersemangat. Ada keserakahan yang kuat di masing-masing mata mereka. Murid-murid Pulau Qingming, dengarkan, bunuh. Murid-murid Sui Yuan Dongtian, dengarkan, bunuh pencuri ini. Murid-murid Wu Liangmen, dengarkan, penggal kepalanya. Tiba-tiba, sosok-sosok Wu Yang menyerbu masuk dan semuanya bergegas menuju Xiao Nunu. Jiang Zixue menunjukkan sedikit kegelisahan di wajahnya. Dia menggenggam erat pisau Jingmeng di tangannya dan hendak menyerang. Namun Xiao Nunu berkata, istirahatlah yang cukup, kamu tidak perlu melakukan apapun. Jiang Zixue tercengang. Dia sedikit bingung. Apakah Xiao Nunu bisa menangani begitu banyak orang sendirian? Tepat saat Xiao Nunu menyelesaikan perkataannya, kekuatan dahsyat lainnya meletus dari bawah kolam iblis es ekstrim. Duar.
Kemudian, kekuatan penghancur yang mendominasi menghantam orang-orang di negara bagian Changhai. Sama seperti sebelumnya, orang-orang itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan terlempar menjadi kabut darah di seluruh langit. Apa itu? Semua orang terkejut. Apa-apaan benda itu? Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas dan Xiao Nunu tidak mengambil tindakan apapun. Dia berdiri di samping Jiang Zixue tanpa bergerak sama sekali. Apa itu? Seru seseorang saat ini. Di mana? Ada seseorang di belakangnya. Seketika, semua orang melihat ke belakang Xiao Nunu. Ada sosok dengan energi darah merah gelap yang mengalir di sekujur badannya. Pihak lain tidak memiliki napas orang yang hidup, dan hanya ada pembunuhan di matanya. Rune misterius mengalir di badannya. Rune itu berubah menjadi emas lalu merah. Rune itu berdiri di belakang Xiao Nunu seperti penjaga yang paling setia. Itu energi iblis. Seru seseorang. Ya, energi iblis yang kuat sekali. Mungkinkah itu boneka Mahyiyat? Seharusnya begitu. Main-main. Seberapa kuat boneka Mahyiyat yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi tingkat menengah? Pria parubaya dari Pulau Qingming tidak berkata apa-apa. Dia segera mengaktifkan segel pedang dan melancarkan serangan ke Xiao Nunu. Pedang Dewa Xingyuan 7 bintang menyerang langit. Swiss, Swiss, Swiss. Pedang terbang tiba-tiba berubah menjadi 7, dan 7 garis cahaya tergambar di kehampaan, dan semuanya membunuh Xiao Nunu. Tepat pada saat ini, boneka Mahyiyat iblis di belakang Xiao Nunu bergerak. Ia melintas di depan Xiao Nunu dan melambaikan tangannya. Dengan suara ledakan, ketujuh pedang terbang itu terhempas. Apa? Pria parubaya dari Pulau Qingming terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, boneka Mahyiyat Dewa Iblis itu meninju keluar, dan cahaya tinju berwarna merah tua berdenyut keluar, langsung menembus dada lawan. Bang! Sebelum pria parubaya dari Pulau Qingming itu sempat bereaksi, dada dan punggungnya telah tertusuk, dan bahkan organ dalamnya beterbangan keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya itu membelalakan matanya, dan seluruh wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Orang-orang dari kekuatan lain seperti Wu Liangmen dan Sui Yuandongtian semuanya tampak pucat. Bahkan Fang Shui, salah satu dari 7 Raja Changhai, pun terkejut. Duar. Badai kekuatan spiritual berkumpul di kehampaan, dan kekuatan iblis yang dahsyat menghalangi seluruh medan perang. Cahaya dingin melintas dari sudut mata Xiao Nunu, dan dia berkata dengan dingin. Orang-orang ini, semuanya. Bunuh mereka semua. Begitu keempat kata ini keluar, boneka Mahyiyat Dewa Iblis segera melesat keluar. Seperti pedang tajam yang menusuk kelompok musuh. Hanya serangkaian kabut darah yang meledak, dan puluhan orang tewas dalam sekejap. Orang-orang di Changhai Zoo tidak bisa menahan kepanikan. Ada masalah, ada yang salah dengan boneka Mahyiyat ini. Jangan panik, kita banyak sekali. Tidak bisakah kita menghadapi boneka Mahyiyat kecil? Benar sekali, semuanya tetap tenang. Itu terjadi dalam sekejap, boneka Mahyiyat iblis itu datang tepat di depan orang-orang yang sedang berbicara, dan mengayunkan pisau telapak tangannya dan menyerang terus-menerus. Beberapa kepala bundar terbang langsung ke atas. Semua orang terkejut dan marah. Kutu kupret, semuanya kumpul-kumpul. Kata wanita parubaya dari Sui Yuandongtian dengan marah. Ayo maju bersama, jawab pemimpin Wu Liangmen. Setelah mengatakan itu, keduanya menyerang secara bersamaan. Mutiara ajaib berkilau. Naga menelan sungai. Monumen ilahi yang menembus langit. Menekan gunung dan sungai. Mutiara ajaib berkilau meledak dengan kekuatan besar yang dikaitkan dengan air, lalu 7 atau 8 naga menyerbu ke arah Mahyiyat Dewa Iblis. Pada saat yang sama, sebuah lempengan batu sebesar gunung jatuh dari langit dan menekan Mahyiyat Dewa Iblis. Namun boneka Mahyiyat Iblis itu tidak menghindar sama sekali, ia hanya membiarkan kedua kekuatan itu mengenai badannya. Duar. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan terjadilah pemandangan yang luar biasa. 7 atau 8 naga itu semuanya berubah menjadi bubuk, dan lempengan batu itu terbelah menjadi 2 dan pecah di tengahnya. Apa? Kedua pemimpin Sui Yuandongtian dan Wu Liangmen semuanya terkejut. Sebelum mereka sempat pulih, embusan angin jahat bertiup di wajah mereka, dan Mahyiyat Dewa Iblis berubah menjadi bayangan berdarah dan muncul di depan mereka. Kedua lelaki itu tidak punya waktu untuk mundur, dan Mahyiyat Iblis itu mencengkeram leher salah satu dari mereka dengan satu tangan.
Keduanya langsung merasa tercekik. Bang! Bang! Bunga darah yang cemerlang menari-nari di ujung jari boneka Mahiat Dewa Iblis, dan kedua pemimpin Su Yuan Dongtian dan Wu Liangmen pun tergencet tenggorokannya. Kepala kedua pria itu terpisah dari bahu mereka pada saat yang bersamaan. Kejadiannya begitu cepat hingga keduanya masih bernapas. Pada saat itu, mereka bahkan dapat melihat kepala masing-masing terpisah. Terkejut, kejutannya terus meningkat. Orang-orang di Changhaizu menjadi semakin panik. Apa-apaan benda ini? Kenapa begitu kuat? Bahkan beberapa orang kuat dari Su Yuan Dongtian, Wu Liangmen, dan Pulau Qingming terbunuh seketika. Kekuatan macam apa yang dimiliki benda ini? Dalam sekejap mata, dunia berlumuran darah. Namun, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Karena perintah yang diberikan Xiao Nunu adalah bunuh mereka semua. Boneka Mahiat Iblis itu menggenggam kedua tangannya, dan cahaya merah gelap bersinar di matanya. Saat rune di sekujur badannya bersinar terang, cahaya kehancuran yang dahsyat tiba-tiba meletus dari mata boneka Mahiat Iblis itu. Lampu kesengsaraan dewa, lukisan, luar biasa. Kami, dan kemudian bergabung dengan kekuatan Dewa Iblis, untuk berubah menjadi cahaya kesengsaraan Dewa Iblis, yang baru ini. Cahaya kesengsaraan pembunuhan miliknya sendiri terdiri dari 4 kekuatan. Kekuatan keabadian, kekuatan membunuh, kekuatan pancer, dan cahaya kematian. Cahaya kesengsaraan Dewa Iblis milik boneka Mahiat Dewa Iblis hanya memiliki 3 kekuatan. Kekuatan membunuh, cahaya kematian, dan kekuatan Dewa Iblis. Namun meskipun salah satu jenisnya hilang, kekuatan penghancur yang meletus justru lebih mengerikan karena kekuatan iblisnya sendiri. Satu demi satu, sinar cahaya iblis melesat melintasi langit dan bumi. Begitu orang-orang Changhaizu terkena, mereka akan tertusuk dari kepala hingga kaki dan mati. Cahaya malapetaka iblis diubah dari cahaya malapetaka pembunuhan milik Xiao Nunu. Boneka Mahiat Iblis yang tak terhentikan hampir membunuh seluruh dunia. Pada saat ini, warga Changhaizu seperti semut, tidak mampu menghentikan pembantaian boneka Mahiat Dewa Iblis. Satu demi satu Mahiat jatuh dari langit, dan sebagian besarnya tewas dalam satu pukulan. Sama seperti orang-orang dari Changhaizu yang begitu kuat saat mereka tiba, mereka juga sama paniknya sekarang. Tuan Fang Shui, tolong. Tuan Fang Shui, tolong bunuh boneka Mahiat ini dengan cepat. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Fang Shui, salah satu dari 7 raja provinsi Changhai, seluruh wajahnya tertutup es. Sebagai tokoh hegemonik di provinsi Changhai, Fang Shui telah melihat banyak badai, tetapi bahkan dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Terlalu cepat. Mahiat Iblis dibantai terlalu cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lebih dari separuh orang kuat di negara bagian Changhai dibantai. Pencuri kecil kutu kupret. Fang Shui tidak segera menyelamatkan mereka yang dibantai oleh boneka Mahiat Dewa Iblis, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu di bawah. Selama Xiao Nunu terbunuh, boneka Mahiat ini secara alami akan menjadi tidak berguna. Datang dan mati. Klang, klang, klang. Pikiran Fang Shui bergerak, dan tiba-tiba lebih dari selusin pedang iblis hitam muncul di belakangnya. Kemudian, niat membunuh tertuju pada Xiao Nunu, dan lebih dari selusin pedang iblis hitam tiba-tiba menyerbu, semuanya menebas ke arah Xiao Nunu. Jiang Zixue mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati. Xiao Nunu tetap tenang. Jangan panik. Tepat saat kata-kata itu jatuh, boneka Mahiat Dewa Iblis yang masih berada di kehampaan beberapa saat yang lalu tiba-tiba muncul di depan Xiao Nunu. Boneka Mahiat Dewa Iblis menamparkan dengan satu telapak tangan, dan angin telapak tangan kekuatan spiritual yang sangat kuat menghancurkan pedang iblis hitam yang menyerang menjadi berkeping-keping. Kecepatannya sungguh cepat. Wajah Fang Shui berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, dengan suara Swiss, sebuah bayangan melintas, dan boneka Mahiat Iblis itu langsung melintas dari depan Xiao Nunu dan muncul di depan Fang Shui. Mata dingin Mahiat Iblis itu tidak mengandung sedikit pun emosi manusia. Ia meninju dan menghantam dada Fang Shui. Bang! Bahkan Fang Shui, seorang kaisar yang kuat, tidak mampu menghindari serangan boneka Mahiat Dewa Iblis. Sebuah kekuatan tinju yang dahsyat meledak di udara, dan Fang Shui terlempar ke tanah di bawahnya.
Ledakan. Permukaan tanah riyuntuh dan kekuatan spiritual meledak. Sebuah kawah besar dengan cepat terbentuk, seolah-olah telah ditabrak meteorit. Potiongan-potiongan puing besar dan kecil terlepas dari gravitasi dan naik ke langit. Fang Shui berdiri di reruntuhan dengan aliran darah berceceran dari sudut mulutnya. Apa-apaan ini? Kok bisa sekuat itu? Wajah Fang Shui penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 7 Raja Changhai, dan dia cukup akrab dengan hal-hal seperti boneka Mahiat. Dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu yang berada di tahap tengah alam Kaisar Abadi, bagaimana mungkin dia bisa memiliki boneka Mahiat yang begitu mengerikan? Terlebih lagi, boneka Mahiat ini mengandung energi iblis yang sangat mengerikan. Aku akan menahan boneka Mahiat ini, dan kalian cepat bunuh pencuri kecil itu, kata Fang Shui kepada orang-orang di Changhai Su. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakan senjata sihir khasnya. Kuali berisi lautan menelan surga. Bangkit. Deng, deng, deng. Fluktuasi energi yang sangat dahsyat melonjak di depan Fang Shui, dan susunan rune biru laut terbuka di depannya. Kemudian, sebuah kuali kuno berbentuk persegi terbang keluar darinya. Swiss. Kuali kuno bersisi 4 itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, seolah-olah ingin menampung seluruh dunia. Akan tetapi, sebelum orang-orang dari negara bagian Changhai itu bisa mendekati Xiao Nunu, mereka melihat 2 sinar cahaya iblis keluar dari mata boneka Mahiat iblis itu. Dang, dang. 2 sinar cahaya iblis menghantam kuali kuno persegi itu satu demi satu. Kuali kuno itu seperti dihantam oleh teknik badan malapetaka surgawi. Tidak hanya berhenti bergerak, kuali itu juga jatuh kembali ke arah Fang Shui. Fang Shui merasa ngeri. Bang! Kuali persegi kuno itu menghantamnya secara terbalik, dan Fang Shui terlempar ratusan meter jauhnya lagi, menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Orang-orang lain di prefektur Changhai hanya tercengang. Dia menahan Mahiat itu. Bagaimana cara menyeret? Kalau dia bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun dari boneka Mahiat iblis ini, apa yang bisa Fang Shui gunakan untuk menahannya? Namun, apa yang paling tidak dapat dipahami adalah mengapa Fang Shui begitu lemah. Dia tidak berada di level Kaisar Abadi. Bahkan bukan alam Kaisar Abadi, tapi kerajaan Kaisar. Bagaimana bisa seorang Kaisar yang kuat dikalahkan seperti ini oleh boneka Mahiat Xiao Nunu? Apa yang kau tunggu? Cepat bunuh dia. Mata Fang Shui dipenuhi amarah, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia jelas-jelas panik. Dan ini bukan sekadar kepanikan biasa. Kau tahu, pertarungan hari ini adalah pertarungan pasti untuk Xiao Nunu. Begitu banyak orang kuat datang dari provinsi Changhai, dan bahkan ada banyak guru dari provinsi lain. Yang terpenting adalah dia, penguasa provinsi Changhai yang berada di tahap tengah alam Kaisar, juga ada di sini. Di matanya, seorang Xiao Nunu semudah menghancurkan seekor semut. Siapa yang menyangka bahwa boneka Mahiat yang begitu kuat akan tiba-tiba muncul? Kuali penelan langit dan laut yang baru saja digunakannya adalah senjata abadi tingkat abadi, tetapi sebelum dapat melepaskan kekuatan penuhnya, benda itu diblokir oleh boneka Mahiat Dewa Iblis. Ini adalah pertama kalinya Fang Shui menghadapi situasi seperti itu. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Begitu kata-kata itu terucap, 2 sinar cahaya iblis lainnya melesat turun. Fang Shui tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa mundur untuk menghindari cedera. Duar. 2 sinar cahaya iblis menghantam tanah, menyebabkan gunung riyuntuh dan bumi retak. Akibatnya, terjadi ledakan. Fang Shui buru-buru mundur, lalu mengangkat tangannya dan berpura-pura memegang pisau. Dentang. Kekuatan pedang yang mengguncang bumi melesat langsung ke langit, dan pedang iblis hitam tiba-tiba muncul di tangan Fang Shui. Energi pedang hitam berputar ke atas seperti naga iblis, lalu mengembun menjadi energi pedang yang membelah langit. Kau hanya boneka Mahiat, kenapa aku harus takut padamu? Bunuh! Fang Shui menyerang dengan sekuat tenaga, menebas boneka Mahiat iblis itu dengan keras. Duar. Kekuatan yang sangat dahsyat meledak, dan gelombang pedang hitam meledak di antara langit dan bumi seperti bintang yang saling bertautan. Kehampaan hancur, bumi patah, dan gunung es berubah menjadi bubuk satu demi satu. Wajah Fang Shui tampak garang dan tatapan matanya tajam. Ketika dia melihat Mahiat iblis di depannya telah menghilang, Fang Shui tidak dapat menahan tawa.
Hahaha, aku menang. Aku menghancurkannya. Fang Shui sangat gembira. Dia segera memberi perintah kepada semua orang di Changhaizu. Boneka mahiat itu telah hancur, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membunuh orang itu. Namun, orang-orang di Changhaizu menatap Fang Shui dengan mata penuh ketakutan. Fang Shui mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Bunuh dia dengan cepat. Apakah kau tidak menginginkan teknik pemakaman surga lagi?" Ketakutan di wajah semua orang menjadi semakin besar. Beberapa orang bahkan mundur dan berbalik untuk kabur. Pada saat ini, tawa nakal Xiao Nunu menyusul. Lihat ke belakang. Hati Fang Shui menegang. Di belakang. Sebelum dia berbalik, dia merasakan hawa dingin di dadanya. Bang! Hujan darah mengalir deras, dan lengan dingin menusuk dadanya dengan kejam. Lengan itu menyerang dari belakang, menembus dada, dan menghancurkan jantung Fang Shui. Dalam sekejap, Fang Shui seperti tersambar petir, otaknya menjadi kosong, dan dia menoleh dengan ngeri untuk melihat ke belakang. Saya melihat mahiat iblis berdiri di sana tanpa ekspresi. Pupil mata Fang Shui mengecil, dan rasa takut langsung menguasai setiap saraf di badannya. Kemudian, mahiat iblis itu menarik lengannya dan meletakkannya di kepala Fang Shui. Krak, kepala Fang Shui terpelintir oleh boneka mahiat iblis itu. Adegan ini sungguh mengejutkan. Kelompok orang yang tersisa di Changhaizu tampaknya telah jatuh ke dalam jurang. Boneka mahiat dewa iblis itu berdiri di sana sambil memegangi kepala Fang Shui. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ya dewa, Tuan Fang Shui terbunuh. Tidak, ini tidak benar. Semua orang di Changhaizu merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dan sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidup mereka. Raja Katak Iblis 10.000 tahun bangkit dari tanah dengan sangat ngeri. Aku membunuh alam kaisar lainnya. Pada saat ini, bahkan ekspresi Jiang Zixue pun berubah. Dia mengepalkan tangan gioknya, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah Xuan Lang, salah satu dari 7 Raja Changhai terbunuh. Bersambung.